Tujuan pembelajaran dari materi laporan formal yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana mendefinisikan masalah, kedua, membuat kerangka untuk kepentingan analisis, ketiga, menyusun suatu rencana kerja bagi penyusun laporan formal, dan keempat, melakukan studi riset atau penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 21 tentang penulisan laporan formal. Laporan panjang disebut juga laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja dilihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi juga bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal itu sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, mendefinisikan masalah, kedua, membuat kerangka outline untuk melakukan analisis, ketiga, menyusun rencana kerja, keempat, melakukan penelitian atau riset, dan yang terakhir yaitu menganalisis data poin-poin. Poin-poin penting tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional maupun analitis, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita perlu memutuskan informasi apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat menyelesaikan suatu laporan. Sebagai contoh, kita akan melakukan penelitian tentang peredaran obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, kita perlu menggali berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan terlarang. Seperti apa yang melatar belakangi orang kecanduan obat terlarang tersebut, di mana memperoleh obatan-obatan terlarang, bagaimana penyaluran obat-obatan tersebut, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang tepat dalam mendefinisikan masalah. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan untuk kita telah ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Bila hal ini terjadi, kita perlu mempertanyakan apa tujuan laporan yang dibuat sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan dapat membantu kita dalam melakukan investigasi atau penelitian tersebut. Yaitu yang pertama, Apa yang perlu ditentukan? yang kedua, Apa masalah tersebut penting? yang ketiga, Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? yang keempat, Gimana munculnya suatu masalah? yang kelima. Kapan masalah itu muncul? Terakhir, dalam mendefinisikan masalah itu ada mengembangkan pertanyaan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembukaan, kita harus mengembangkan pertanyaan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Selanjutnya, kita perlu melakukan cek ulang atas pertanyaan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pertanyaan tujuan, kita dapat menggunakan satu di antara tiga cara berikut ini untuk menggunakan kalimat infinitif. Nah, yang pertama itu, Gunakan kalimat infinitif. yang kedua, Gunakan pertanyaan. dan yang ketiga. Gunakan suatu pertanyaan deklaratif. Selanjutnya, itu ada menyusun rencana kerja. Setelah kita mendefinisikan masalah dan membuat kerangka, selanjutnya kita perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembukaan atau pendahuluan. Jika kita menyusun suatu rencana untuk kepentingan kita sendiri, rencana tersebut relatif informal berisi daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, serta sejumlah sumber informasi yang kita gunakan. Jika kita melakukan studi formal, rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, sebuah proposal atau usulan memerlukan rencana kerja secara rinci sebagai dasar kontrak jika usulan diterima. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Permasalahan yang dihadapi. yang kedua, Maksud dan skop atau ruang lingkup investigasi kita. yang ketiga, Pembahasan atas urutan tugas atau sumber informasi, observasi, atau eksperimen, dan data yang tersedia. dan keempat. Telah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan atau siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan,
dan berapa biaya investigasi. Di kelas sekarang kita akan membahas tentang kerangka untuk analisis. Latihan juga memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan kita semua memecahkan masalah, seperti kerangka laporan memungkinkan kita menulis dengan cara yang sistematis. Nah, akan tetapi membuat kerangka untuk penelitian tertentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan berisi alternatif pemecahan masalah. Mengembangkan struktur yang logis. Anda harus dapat mengembangkan struktur penelitian yang logis dan mudah dipahami sesuai dengan objek penelitiannya. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda akan menggunakan kerangka atau outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Tugas informasional, suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar sub-subtopik. Sub-subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara. Urutan tingkat kepentingan, yang kedua secara berurut, yang ketiga secara kronologis, yang keempat menurut ruang tempatnya, yang kelima menurut geografis, dan yang terakhir menurut kategori. Nah, metode-metode tersebut bisa digunakan dalam menyusun laporan pemantauan atau laporan pengendalian, prosedur, dan kebijakan, serta laporan pengembangan sementara. Selanjutnya ada tugas analitis. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum bila masalahnya adalah menemukan penyebabnya, memprediksi hasil, atau mencari pemecah suatu masalah. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memformulasikan penjelasan hipotesis. Misalnya, masalah Anda adalah menentukan mengapa perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam mencari sekretaris yang terampil. Anda akan melakukan factoring terhadap masalah tersebut dengan melakukan spekulasi tentang alasan-alasannya. Selanjutnya, Anda akan mengumpulkan berbagai informasi untuk mengonfirmasikan alasan-alasan masing-masingnya. Nah, kerangka Anda mungkin tampak sebagai berikut. Kita akan lihat mengapa perusahaan ini mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil. Faktor yang pertama kita lihat dari gaji yang terlalu rendah. Yang kedua ada lokasi perusahaan kurang baik. Dan yang terakhir kita bisa melihatnya dari tersedianya sekretaris yang terampil semakin menurun. Selanjutnya ada menyusun kerangka pembuka. Secara umum ada dua sistem pembuatan kerangka atau outlining, yaitu sistem alfanumeris dan sistem desimal. Kedua-duanya dapat diterima, tetapi beberapa perusahaan lebih senang menggunakan salah satu sistem yang disukainya. Anda harus menulis suatu caption pada setiap level kerangka Anda dalam gramatikal yang sama. Dengan kata lain, jika uraian 1 menggunakan kata kerja, uraian 2, 3, dan 4 juga harus menggunakan kata kerja. Dalam menulis kerangka, Anda juga harus memilih antara caption kerangka deskriptif atau topikal dan informatif atau talking. Caption kerangka deskriptif memulai subjek yang akan dibahas, sedangkan caption kerangka informatif atau dalam bentuk pertanyaan dan rangkuman memuat arti suatu masalah. Meskipun caption kerangka informatif lebih panjang dalam penulisannya, secara umum caption tersebut lebih bermanfaat dalam memberikan petunjuk pekerjaan Anda. Terutama jika Anda menggunakan pertanyaan yang Anda rencanakan untuk dijawab dalam studi Anda. Di samping itu, keuntungan lainnya adalah memudahkan orang lain untuk melakukan telaah atau review. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi menyusun rencana kerja. Jika Anda menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal berisi daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, serta sejumlah sumber informasi yang Anda gunakan. Jika Anda melakukan studi formal, rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, sebuah proposal atau usulan memerlukan rencana kerja secara rinci sebagai dasar kontrak. Jika usulan diterima, suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, maksud dan skop atau ruang lingkup investigasi Anda. Yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas yang di dalamnya terdapat sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang, atau data yang tersedia. Dan yang terakhir,
Telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah Anda siapkan akan sangat membantu selama penelitian berlangsung. Dalam kaitan ini, bagaimana kita memperoleh informasi yang kita perlukan baik melalui sumber-sumber primer maupun sekunder. Lalu, kita akan membahas tentang sumber-sumber primer. Sumber-sumber primer yang Anda harus melakukan penelitian secara langsung ke dalam dunia nyata ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer. Yang pertama, memeriksa dokumen. Yang kedua, ada observasi. Yang ketiga, survei. Dan yang terakhir, melakukan eksperimen. Yang pertama ada dokumen. Dokumen-dokumen bisnis yang termasuk data primer antara lain laporan penjualan, neraca, laporan laba rugi, kebijakan-kebijakan, korespondensi dengan pelanggan, dan pemasok serta kontrak. Lalu yang kedua ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber data primer dalam dunia bisnis. Yang ketiga, survei. Anda dapat melakukan survei dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah Anda susun sedemikian rupa sehingga memudahkan Anda untuk melakukan wawancara. Yang keempat, ada eksperimen. Kegiatan eksperimen lebih banyak dilakukan untuk bidang-bidang teknis. Hal ini disebabkan karena eksperimen memerlukan manipulasi faktor-faktor yang tercakup di dalamnya secara lebih ekstensif. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder yaitu meskipun penelitian Anda kebanyakan menggunakan sumber-sumber primer, pertama kita akan menelaah informasi yang berasal dari sumber sekunder. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu melalui jasa online atau jaringan internet. Yang pertama ada hemat waktu. Mencari informasi melalui internet dapat menghemat waktu bila dibandingkan dengan cara manual. Prosedur pencariannya relatif cepat, tidak berapa lama kemudian kita sudah dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan. Yang kedua ada ketelitian. Peneliti memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap informasi yang diperoleh melalui jaringan internet, karena kutipan-kutipan penting tidak akan terlewatkan dalam proses pencariannya. Yang ketiga relevansi. Penelitian baru pengalaman dalam mencari informasi melalui internet dapat memisahkan secara selektif konsep-konsep dan istilah-istilah kunci untuk mengidentifikasikan kutipan-kutipan atau artikel-artikel yang punya 8 tinggi terhadap apa yang ditanyakan oleh para peneliti. Yang keempat, efektivitas biaya. Berkurangnya waktu pencarian dan meningkatnya relevansi bahan-bahan dalam suatu proses dapat menghasilkan prosedur efektivitas biaya tinggi. Analisis data. Setelah penelitian, langkah berikutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mencari hubungan antar fakta. Dari sudut pandang yang beragam, ini memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dalam rencana kerja. Di tengah statistik, data penelitian biasanya berupa angka. Dalam statistik sederhana, Anda dapat menghitung rata-rata, perkembangan, dan korelasi. Rata-rata terbagi menjadi mean, median, dan mode. Mean adalah jumlah item dibagi dengan jumlahnya, berguna untuk perbandingan antar item. Median adalah nilai tengah jika data diurutkan, penting jika ada data ekstrim. Mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Analisis data memerlukan kejernihan untuk menghindari bias dalam penilaian agar interpretasi tepat. Mode berguna untuk mengetahui data yang paling sering muncul atau biasa terjadi. Kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Meskipun demikian, Anda juga perlu tahu bahwa pengambilan kesimpulan terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Kesimpulan berbeda dengan rekomendasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu, sedangkan rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu rekomendasi yang baik atau good recommendations paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu yang pertama praktis, dapat diterima oleh pembaca, dan yang terakhir penjelasannya cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Kesimpulan dari materi ini yaitu suatu laporan bisnis yang efektif akan dimulai dengan mendefinisikan masalah dengan jelas. Setelah masalah dinyatakan secara jelas, Anda dapat menentukan informasi apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
Di samping itu, Anda juga akan dapat mengembangkan suatu rencana bagaimana memperoleh informasi tersebut dalam melakukan analisis terhadap suatu masalah. Kerangka menjadi sangat penting, artinya jika tujuan Anda adalah untuk memberikan suatu informasi kepada pihak lain, kerangka yang digunakan adalah informasional. Namun, jika tujuan Anda adalah mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi, kerangka yang tepat adalah kerangka analitikal. Dalam melakukan tahapan penelitian, data yang Anda kumpulkan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber sekunder dan sumber primer. Setelah Anda menyelesaikan penelitian dan melakukan analisis terhadap data yang Anda kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah Anda perlu mengambil suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Tujuan pembelajaran dari materi komputer personal dan komunikasi bisnis yaitu yang pertama, menjelaskan arti pentingnya teknologi komputer, kedua, mengetahui komponen penting komputer, ketiga, menjelaskan 3 komponen perangkat keras atau hardware komputer, keempat, menjelaskan berbagai bentuk perangkat lunak atau software komputer, kelima, mengetahui berbagai contoh perangkat lunak komputer untuk berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan keenam, mengetahui hambatan komunikasi elektronika. Selanjutnya ada komponen dasar komputer. Komputer yang beredar di pasar memiliki dua bentuk, yaitu desktop dan portable. Secara garis besar, sebuah komputer terdiri atas dua elemen penting, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Ini saya akan jelaskan tentang apa itu hardware. Hardware atau perangkat keras lunak, komputer tidak lain hanyalah seperangkat peralatan yang terdiri atas Central Processing Unit atau CPU, keyboard, dan monitor. Ketiga komponen utama tersebut masing-masing tidak dapat berfungsi secara terpisah atau tersendiri-sendiri. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. CPU terdiri atas dua komponen penting, yaitu unit aritmetika dan logika dan unit kontrol atau pengendali. Yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Biasanya keyboard dihubungkan dengan sebuah kabel ke CPU. Yang ketiga, monitor. Monitor merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Secara umum, berdasarkan kemampuan warna, monitor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada monokrom, yang kedua grayscale, yang ketiga berwarna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu software. Software secara garis besar ada 5 bentuk aplikasi program yang lazim dikenal oleh masyarakat. Yang pertama, software untuk mengolah data. Kelompok ini mencakup program pemrosesan kata, spreadsheet, dan database. Program pemrosesan kata yang banyak beredar di masyarakat antara lain WordStar, WordPerfect, Microsoft Works, Microsoft Word, AmiPro, dan CiWriter. Yang kedua ada software untuk presentasi data. Dalam perkembangannya, presentasi yang dilakukan menjadi lebih menarik dengan menyajikan tampilan animasi atau flash. Ada beberapa aplikasi software yang dapat digunakan untuk mendesain animasi atau flash antara lain Swiss, Macromedia Flash, atau Macromedia MX. Yang ketiga ada software untuk membagi data. Agar komputer dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, salah satu komponen penting yang harus disiapkan adalah modem, baik modem internal maupun modem eksternal. Yang keempat ada software untuk utility. Selain software untuk mengolah kata, pengolah angka, presentasi, dan jaringan atau networking, terdapat sejumlah software pendukung yang bermanfaat demi menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik dan sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir ada software untuk bidang khusus. Software untuk bidang-bidang khusus digunakan untuk keperluan khusus atau tertentu, seperti software akuntansi, statistik, keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Komputer jinjing atau portable computer. Seiring dengan berjalannya waktu, kini mulai banyak masyarakat pengguna komputer menentukan pilihan ke komputer jinjing, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai komputer laptop, notebook, atau netbook. Komputer jinjing ini memang dilihat dari sisi ukuran maupun beratnya memang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih praktis dibandingkan dengan komputer desktop yang ukurannya besar dan cukup berat.
Pergeseran ketertarikan masyarakat terhadap komputer jinjing ini nampak sekali dalam setiap kegiatan pameran komputer di berbagai tempat, di mana hampir sebagian besar stand pameran dipenuhi dengan produk-produk komputer jinjing. Sedangkan stand komputer yang menjual produk-produk komputer desktop jumlahnya sangat sedikit. Personal Digital Assistant atau PDA. PDA juga dikenal sebagai palm top komputer yang dirancang untuk membantu tugas para manajer atau eksekutif yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Di samping itu, PDA juga dikenal sebagai komputer saku atau paket PC karena tampilan fisiknya yang kecil, mungil, seukuran saku. Pada awalnya, perkembangannya PDA berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard, layar kecil, alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Pada bulan November 1996, Microsoft meluncurkan Windows CE yang kemudian diadopsi oleh sejumlah perusahaan komputer seperti HP, Casio, Compaq, dan lain-lain. Dalam perkembangan terkini, PDA selain digunakan sebagai sarana komunikasi nirkabel, tetapi juga sebagai media akses ke internet, intranet, atau extranet melalui jaringan Wi-Fi atau Wireless Wide Area Networks. Selain fitur yang memberikan kemudahan untuk akses ke internet, PDA juga dilengkapi dengan sejumlah fitur seperti telepon bergerak atau mobile, media player, dan teknologi layar sentuh. PDA juga dilengkapi dengan memory card, virtual keyboard atau external keyboard melalui USB, infrared atau Bluetooth, dan handwriting recognition. Oke, sekarang kita membahas tentang ponsel cerdas atau smartphone. Pada umumnya, pemahaman tentang ponsel cerdas dilihat dari tampilan, kemampuan atau kecanggihan, maupun kelengkapan fitur yang ada yang dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Kecanggihan atau kemampuan tingkat tinggi yang ada pada ponsel cerdas ini mencangkup kemampuan untuk browsing internet, surat elektronik, kamera digital resolusi yang tinggi, fasilitas layar sentuh atau touch screen, GPS atau Global Positioning System, Wi-Fi, WiMAX, jaringan komunikasi 3G maupun 4G, keypad QWERTY, penjelajah foto, pemutar audio, pemutar video, perekam video, koneksi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan sejenisnya, serta software untuk membuat dan membaca dokumen. Oleh karena itu, meskipun tampilan secara fisik kecil dan ringan, namun ponsel cerdas atau smartphone ini memiliki kemampuan fungsional sebagaimana sebuah komputer personal. Ada beberapa sistem operasi yang digunakan oleh ponsel cerdas, yaitu Ada dari Windows Mobile dari Microsoft, ada Windows Phone dari Microsoft juga, ada iOS dari Apple, ada Android dari Google, ada Symbian dari Nokia, BlackBerry OS dari RIM, ada WebOS dari Palm atau HP, ada MiGo dari Nokia, Maimo dari Nokia, dan Bada dari Samsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaringan informasi nirkabel. Jaringan komunikasi nirkabel 4G dan 3G. Sebagaimana diketahui bahwa ponsel cerdas yang beredar di masyarakat ada yang berbasis 3G, tetapi ada juga yang tidak dilengkapi dengan jaringan komunikasi seluler 3G. Jaringan komunikasi seluler 3G atau Third Generation Technology adalah jaringan komunikasi seluler generasi ketiga yang memiliki kemampuan akses cepat ke internet yang memungkinkan para penggunanya menikmati berbagai layanan akses cepat untuk menonton video dari internet atau berbicara dengan orang lain dengan menggunakan video. Jaringan komunikasi seluler 3G ditandai dengan format digital kecepatan tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi jaringan komunikasi dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sementara teknologi jaringan komunikasi seluler 3G belum merata pemanfaatannya bagi masyarakat penggunanya. Nah, kini mulai diperkenalkan teknologi jaringan komunikasi yang lebih cepat dan terintegrasi, yaitu 4G. Salah satu teknologi yang digunakan pada jaringan komunikasi seluler 4G adalah teknologi WiMAX. Di samping teknologi lain yaitu LTE. WiMAX adalah teknologi telekomunikasi terbaru yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan koneksi internet berkualitas dan melakukan aktivitas serta teknologi nirkabel telekomunikasi berbasis protokol internet yang berjalan pada frekuensi 2, GHz. Yang terakhir itu ada hambatan komunikasi dalam memanfaatkan komputer. Telah ditemukan bahwa komputer mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas kantor sehari-hari secara efektif dan efisien. Namun, jumlah produsen komputer baik untuk hardware maupun software yang semakin banyak seringkali menimbulkan masalah.
Contohnya sederhana, yaitu ketidakcocokan suatu program aplikasi dengan sistem komputer yang ada. Ketidaksesuaian tersebut dapat menghambat proses penyelesaian tugas. Ada kemungkinan suatu data dapat dibaca dengan menggunakan program aplikasi tertentu, tetapi tidak dapat dibaca oleh program aplikasi lainnya. Studi kasus kali ini yaitu pengembangan usaha industri rumah tangga Opak Singkong melalui e-commerce. E-commerce merupakan platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi. Peran e-commerce pada saat ini menjadi dominan untuk usaha mandiri, home industry maupun UMKM. Karena melalui e-commerce, pelaku usaha dapat memasarkan barangnya tanpa dibatasi tempat dan waktu, serta jangkauan pasar yang luas. Pengembangan usaha pada e-commerce dapat membuat pembeli dan penjual dapat mudah terkoneksi secara cepat, hingga melakukan transaksi dan apa yang diinginkan pembeli dapat cepat ditanggapi oleh penjual, sehingga kepuasan pelanggan tercapai dan meningkatkan keuntungan penjual. Usaha industri rumah tangga keripik Opak Singkong merupakan usaha yang dalam proses pemasarannya tidak memanfaatkan e-commerce dalam pemasarannya, sehingga sulit untuk bersaing dengan usaha yang lainnya. Sehingga tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan dan praktek pembuatan e-commerce kepada mitra untuk mengembangkan usahanya. Pengabdian ini dilaksanakan dengan Ibu Rupiah, pelaku pemilik usaha dan karyawan keripik Opak Singkong di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, studi literatur, sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya kepada mitra industri rumah tangga keripik Singkong, memberikan perubahan khususnya pada pengetahuan terhadap pengembangan usaha melalui e-commerce, keterampilan dalam membuat dan mengelola e-commerce, dan peningkatan penjualan melalui e-commerce. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan pengadaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada usaha industri rumah tangga Opak Singkong milik Ibu Rupiah. Pengembangan usaha melalui e-commerce telah dilaksanakan sesuai dengan rangkaian program, meliputi observasi yang didukung oleh surat penanda tanganan ketersediaan mitra, kegiatan sosialisasi meliputi pentingnya pengembangan produk melalui e-commerce, latihan pembuatan e-commerce meliputi Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, dan kegiatan monitoring selama kegiatan berlangsung, serta evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan 2 mahasiswa. Dari program pengabdian kepada masyarakat memberikan perubahan kepada mitra, khususnya pada pengetahuan tentang pengembangan usaha, keterampilan dalam membuat e-commerce, dan penjualan produk semakin meningkat, dengan harapan mitra dapat mengembangkan usaha dan bersaing di era digital. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam hubungan timbal balik antara individu yang menyampaikan pesan kepada individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Selain itu, komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara 2 orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada setiap orang yang terlibat komunikasi. Teknologi komunikasi dan media sosial memiliki peran besar bagi kehidupan manusia di era modern, seperti membangun komunikasi bagi keluarga yang berjauhan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.